Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah ada kuasa besar dalam bermusik. Bacaan diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, musik adalah sesuatu yang terus berkembang. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik. Beberapa di antaranya, musik diyakini bisa menjadi media komunikasi antar manusia yang mampu mempersatukan perbedaan, bermanfaat menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, serta meningkatkan inteligensi. Musik juga bisa menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun ternyata menyimpan beberapa kisah yang tidak sepele berhubungan dengan musik. Yaitu yang pertama, runtuhnya tembok Yeriko. Kisah runtuhnya tembok Yeriko ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan karena bukan suara bom atau rudal yang mengiringi keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, Gideon dan 300 prajurit yang memperoleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7, di sana menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri, dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan, sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh, dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Yang ketiga, yaitu kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, hingga membuat Yosafat menjadi takut karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Yang keempat, Paulus dan Silas yang dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara yang terkasih, dari rangkaian cerita yang luar biasa tersebut, ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu baik puji-pujian
dan tiupan sangkakala semua ditujukan kepada Tuhan. Musik akan memiliki kuasa yang besar jika Tuhan bersemayam di dalamnya. Ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan bila Tuhan bertakhta di atas musik. Oleh karenanya, bermusiklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik maupun dengan bernyanyi. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter yang tulus dalam memuji nama Tuhan. Ketulusan hati sangatlah penting. Karena itu bermusiklah dengan sepenuh hati dan pujilah namanya dengan tulus hati, karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu memuji dan menyembah-Mu dengan benar. Terimalah setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu, sehingga akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.